Oke, kita mulai untuk hari ini adalah materinya mengenai forecasting. Ini tampilannya sudah berupa slide kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi materi ini pasti keluar di ujian. Jadi teman-teman saya minta dengan sangat untuk mempelajari caranya ya. Ini walaupun kemarin teman-teman bisa akses ke Excel ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya bisa, ini memang akan sangat mudah nih. Jadi, apalagi kalau teman-teman memang sudah diisikan rumus yang benar ya. Rumus yang benar loh ya. Kalau tidak benar, berarti ke bawahnya pasti salah semua. Karena dia pakai rumus. Kayak kemarin kayak untuk convertible bond ya, ada berapa rumus yang nggak jalan ya. Pas dipindahkan ke LJU, ya nggak nyambung gitu ya. Karena soalnya jawabannya nggak disesuaikan lagi. Itu ya. Jadi tolong nanti hari ini teman-teman nanti pas menjawab itu memang pakai rumus ya. Nanti akan di-compare dengan yang dari saya. Ya, jadi teman-teman nanti tahu, oh ini mungkin salah di mana untuk rumusnya, sehingga nanti kalau ada soal dengan mengganti angka dan asumsi itu sudah selesai. Ya. Nggak ada lagi rumus yang mungkin error. Itu ya, karena ini modelnya table. Asumsinya adalah teman-teman memang pakai Excel. Nah, untuk materi, kalau saya lihat di ujian tahun lalu, ini masih keluar beberapa materi sebelum UTS. Kenapa? Karena nyambung, gitu ya, nyambung dengan matkul kita hari ini. Jadi kalau dilihat tuh ada ya masih mengeluarkan soal di bisnis atau strategi atau di accounting gitu ya, yang relate dengan forecast. Ya, jadi saya mengingatkan lagi buat materi yang sebelum UTS jangan sampai benar-benar lepas ya, lupa maksudnya. Tetap dibaca sekilas lah ya. Siapa tahu ada dosen yang mengeluarkan soal tersebut. Kalau ditanya ya, ini kan ada di materi 10 gitu ya. Walaupun sifatnya agak global. Oke, yang dibahas di materi ini adalah kita dianggap sudah memahami mengenai konsep awal dari nilai perusahaan secara historis ya. Waktu kuliah umum pun kita sudah ditekankan kalau kita ingin menilai perusahaan ya tahu dulu historinya gitu ya. Histori perusahaan. Berarti kita lihat dalemannya ya. Kemudian lihat lingkungan sekitarnya, ya kan? Strateginya gimana? Nah, kalau sudah diketahui itu semua, dalaman perusahaan dan juga lingkungan strateginya, baru kita melangkah ke yang sifatnya prospektif ke depan. Nah, kira-kira kalau dengan ke depan ini, itu nilai perusahaan jadinya gimana? Gitu ya. Kayak sekarang ini mengenai BUMN. Banyak yang rugi, kemudian dilihat ada yang mau dibantu pakai PNM, atau ada yang ya sudahlah likuidasi aja, karena secara prospektif tidak menguntungkan. Nah, itu semua pakai LK gitu ya. Nah, di forecasting ini kita akan pelajari mengenai seluruh metode, bukan seluruh metode, bukan beberapa ya, kita pakainya Palepu dan PNM ya, di buku mereka. Kemudian teknik forecasting. Nah, jadi dua inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nanti teman-teman lihat ya di buku Palepu yang 6 dan PNM yang chapter 15. Nah, yang kita sudah pelajari ini di segitiga yang pertama ya, lingkungan bisnis dan strategi, kemudian ke accounting yang kemarin soal kasus, kemudian financing-nya. Nah, juga jangan lupa yang mengenai rasio-rasionya ya. Kalau soal UAS mungkin rasionya yang banyak ke nanti Pemda mungkin ya. Tapi siapa tahu nanti ada juga rasio yang komersial. Oke, kemudian nanti akan kita pelajari mengenai analisa sensitivitas ya. Nah, setelah kita pahami segitiga yang awal, kemudian kita masuk ke yang prospektif.
Nah, diharapkan dengan mempelajari seluruh segitiga ini, kita bisa mengetahui nilai perusahaan. Nah, kalau kita sudah nilai perusahaan sudah diketahui, kita bisa bandingkan. Ya, karena kita sebagai analis misalnya, kalau kita sebagai investor, berarti akan kita bandingkan dengan harga pasarnya, ya kan? Sehingga kemarin kan kita dikasih tahu ya oleh Pak Taufik, nanti dilihat tuh hasilnya, apakah harga pasarnya itu sekarang lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi kita bisa jual. Lebih rendah, ada yang mau bertanya? Nah, kalau info kemarin beberapa periode yang lalu ada beberapa analis mengatakan karena pandemi ya, ini kan bisa juga di riset ya, mengenai harga saham di pandemi itu pada berjatuhan, ya saatnya beli gitu ya, dan seterusnya. Kalau bagi investor bisa dilihat tadi, kalau kita investornya mau merger, mau investasi dan akuisisi, nah inilah nilai perusahaan dilihat dengan harga penawaran, ya kan, profitable atau enggak. Ya, kalau dari si pemerintah dengan resikonya dan segala macam kemarin kita udah bahas ya. Kalau teman-teman di DJPPR, ya berarti menganalisa tuh nilai BUMN atas suatu proyek, kira-kira layak nggak dilanjutkan, ya. Proyek layak nggak diteruskan atau sekarang di hold dulu. Ya, ada yang nanya. Ini ada beberapa proyek yang mangkrak, tapi ada juga beberapa proyek yang baru berjalan, ya. Kenapa kok tidak menyelesaikan dulu yang mangkrak-mangkrak itu gitu ya? Kenapa justru mulai proyek yang baru? Apakah memang ada perhitungannya? Itu ya. Memang ada gitu ya. Kemarin kan kita udah lihat juga dalam dashboard ya, risiko berarti bisa kelihatan tuh mana proyek yang secara keuangannya gitu ya, berdasarkan nilai yang sudah dihitung itu memang belum layak dilanjutkan gitu ya. Misal terkendala apalah segala macam, pembebasan tanah segala macam gitu ya. Sementara ada proyek lain yang bagus gitu ya, profitability-nya bagus, analisa bisnisnya bagus, kemudian juga dari sisi lingkungan ya, tidak ada sengketa segala macam, ya sudah itu proyek yang dilanjutkan. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu semua ada dashboard-nya, bisa kelihatan. Nah, itu berawal dari hasil analisa ya. Nah, teman-teman juga nanti di dunia kerja pun itu bisa menggunakan analisa ini gitu ya. Karena sebagian besar teman-teman ini di dunianya adalah di bendahara ya, mau di pemerintah, mau pusat maupun di Pemda, maka ini bisa dilihat kalau terkait dengan rekanan ya. Apakah memang rekan itu mampu atau tidak mengerjakan suatu proyek. Kemudian juga ada yang mungkin menjadi pemeriksa. Ini angkatan atas kalian kan sebagian besar di BPKP ya kan. Nah itu kan meriksa semua itu. Jadi dilihat pasti itu. Bagaimana mengenai tingkat kesehatan perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian dilihat potensi kerugian negara. Nah ini kan semua jadi analisa ya. Sebagian juga nanti ada pemeriksa pajak juga sama, ALK semua itu ya dipakai. Berapa potensi pajak dari laporan keuangan perusahaan. Gitu ya. Saya waktu saya survei pun kayaknya hampir nggak ada ya yang kebuang ilmu keuangan negara ya. Semuanya dipakai tuh teman-teman di semua level yang teman-teman mungkin dapat alokasi pekerjaan ya di dinas manapun ya. Perhubungan juga sama, teman-teman bagian proyek ya. Karena setiap KL kan ada proyek-proyeknya ya. Nggak cuma rutin bayar gaji, bendahara, dan seterusnya ya. Tapi juga ada yang sifatnya proyek yang butuh analisa ya. Jadi teman-teman bukan hanya sebagai pembayar saja ya. Kemudian nanti motong pajaknya segala macam. Enggak. Sebagian saya tanya ya juga melihat nih rekanannya gitu ya. Nah itulah. Nanti teman-teman bisa gunakan semua ilmunya di praktek dunia kerja. Nah yang dilihat adalah informasi historical. Selama ini ya kan dari laporan keuangan. Nah, kemudian nanti kita analisa ke depan ya. Lihat planningnya, kemudian lihat kira-kira performa ke depannya
Ada nggak yang dia bisa sampaikan? Kayak kemarin kita buka lapak ya, dari IPO dia kan udah kelihatan tuh market share-nya segala macam, sehingga kelihatan tuh, oh performa saya di tahun ke depan, 3 tahun yang akan datang sekian 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 gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah dari sisi perusahaan. Nanti kita lihat juga dari sisi pihak eksternal. Nah, makanya kalau teman-teman nanti riset di keuangan, ada sebagian ya mungkin yang pakainya ALK, jangan hanya pakai IPO perusahaan ya kan. Pakailah data juga dari pihak eksternal sehingga lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya ya. Karena kalau dari internal biasanya kan dia over confidence ya kan, dibesar-besarkan ya. Padahal menurut analisa pihak independen, oh nggak segitulah. Masa asumsinya kenaikannya bisa misalnya 100% gitu ya, nggak logik dan seterusnya. Itu ya, jadi untuk nanti teman-teman dalam riset, dalam menentukan nilai perusahaan, ya, nanti mohon digunakan analisa dan data dari pihak eksternal ya. Kalau saya berapa kali menilai KTTA yang ALK itu, kalau dari internal saja saya nilainya so-so aja ya. Dan saya lihat saya penilai kedua ya. Ini dosennya pun yang menilai itu nggak beda jauh dengan saya. Jadi memang concern kita kalau pakai ALK itu jangan hanya dari internal ya. Itu yang highlight-nya untuk riset terkait dengan ALK. Ya, di sini ada yang ikut CPA nggak? Nah, itu juga sama kan, justru paling banyak data dari eksternal tuh yang dipakai. Ya. Sehingga datanya bisa lebih real ya, bukan hanya dari internal. Oke, untuk prospektif ada 2 langkah. Yang pertama kita forecast yang hari ini, kemudian nanti pertemuan berikutnya adalah valuation. Ya. Nah, yang sudah kita pelajari yaitu mengenai lingkup industri dan strategi, kemudian tingkat kompetitifnya kita udah pelajari, kemudian accounting-nya gimana, ada nggak yang perlu di undo gitu ya, ada hal-hal yang perlu disesuaikan atau tidak ya, kayak kemarin piutang, ya karena dari pengakuan pendapatannya bermasalah, ya harusnya piutangnya bermasalah gitu ya. Jangan sesuai. Kalau sesuai berarti pendapatannya juga sesuai dong ya. Kita akui semua. Nah, gitu-gitu lah ya. Kemudian dari sisi keuangan, ya kan, bagaimana? Apakah perlu dipertahankan atau perlu ditambah modal dan seterusnya? Kalau ini masih relevan ya, mungkin saya udah pernah sampaikan, kayak pandemi berarti banyak yang rugi. Nah, teman-teman bisa pakai analisa just score ya, mungkin agak banyak ya. Tapi ini relate dengan kondisi sekarang, karena banyak yang itu tadi. Apakah dia going concern-nya masih bisa atau tidak? Ya, itu bisa di-reset ya. Oke, untuk forecast, yang pertama kita lihat nih karena ke depan ya, berarti semuanya full asumsi ya, teman-teman ya. Nanti di soal pun akan ada asumsi. Ya. Dengan ada asumsinya itulah bisa menilai perusahaan, ya. Karena sifatnya asumsi, ya bisa jadi berbeda dengan kenyataannya ya setelah berlalunya waktu. Nah, cuman masalahnya adalah asumsi yang nanti kita gunakan itu kan ada 2 ya, dari internal maupun eksternal. Nah, nanti teman-teman lihat nih, kalau di soal asumsi itu dalam bentuk suatu ilustrasi ya kan. Jadi tidak hanya tulis growth-nya sekian. Ya, biasanya panjang tuh ya, teman-teman. Kemudian ada nyempil di sini. Perusahaan menggunakan misalnya setengah dari rata-rata tahun lalu. Nah, kan gitu ya. Terus ada kata-kata lagi. Jadi kalau setelah kita hitung rata-ratanya misal 10%, maka di soal teman-teman jangan pakai 10%. Kan sudah diketahui di sini asumsinya berubah ya. Jadinya harusnya 5%. Nah, cara menemukannya kan teman-teman harus baca ya di soal itu. Ya, temukan kata-kata itu. Sepertiga, setengah, atau lebih rendah, lebih tinggi berapa.
persen, gitu-gitu ya. Nah, itu dalam bentuk ilustrasi asumsinya. Jadi baca dulu soal itu sampai selesai, baru jawab ya. Jangan buru-buru jawab, 10% langsung pindahkan ke tabel, ya kan. Ya salah semua nanti ke bawahnya tuh. Padahal di soal disebutkan ada revisi. Karena sekarang pandemi ya. Kalau teman-teman lihat di forecast-nya Garuda, yang di LMS, nah itu kan sampai 2023 berapa tuh forecast sales-nya ya kan? Nggak tahu bahwa tahun 2019, 20 sampai sekarang itu masih pandemi. Pasti dikoreksi harusnya forecast-nya, ya kan? Turun, apalagi pariwisata, ya kan? Nah, gitulah, nama juga asumsi, ya. Nah, teman-teman nanti lihat ada yang realistik dan tidak realistik, ya. Nah, kalau yang tidak realistik harus kita sesuaikan. Nah, biasanya kalau nggak realistik ya asumsi internal biasanya. Karena mereka ingin kayak IPO, ingin supaya harganya bagus, ya kan? Ya, dia asumsinya, oh saya akan menguasai market dan seterusnya, ya. Padahal kalau dia realnya, nggak mungkin. Strateginya nggak ada, masa mau menguasai pasar, gitu ya. Dan nah, itulah, pokoknya teman-teman nanti tinggal lihat ya, kalau di soal hati-hati dengan bacaan-bacaan ini ya. Baca dengan teliti, ya. Jangan malas membaca di soal. Soalnya pasti panjang nih ya. Pasti panjang. Dan ada kata-kata kunci di situ. Oke, kemudian nanti juga bisa menunjukkan penjualan, kemudian working capital yang sesuai ya. Karena kita tahu kalau penjualannya naik, otomatis working capital juga akan menyesuaikan, gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita lihat pada waktu valuation. Ya, kita sekarang pakai forecast dulu. Nah, untuk tahapan ini yang dipakai di Penman ya, maupun di Palepu. Jadi kalau di beberapa literasi mungkin bisa beda ya. Tapi kita pakai ini dulu ya. Nah, ini namanya pendekatan ya. Pendekatan artinya secara real untuk rasio ini mungkin berbeda ya. Karena pendekatan jadi menggampangkan ibaratnya tuh ya. Supaya ketemu berapa sih forecast-nya. Ya. Tapi kalau menurut rumusan ya teman-teman kembali lagi ke analisa yang untuk yang rasio ya, yang di pertemuan kedua ya, accounting ya. Apa profit margin, apa aset turnover gitu-gitu ya. Apa net operating asset. Nah, itu kembali lagi ke rumusan awal, tapi untuk perhitungan ini itu pakai pendekatan ya. Beda ya. Jadi teman-teman jangan menggunakan ini sebagai suatu dasar teori ya. Salah nanti. Kayak ini nih, kita menentukan berapa cash flow. Ya, ini kan dari pendekatan income ya, dari profit dulu. Nah, gitu ya. Kemudian kita sesuaikan dengan NOA-nya. Ya, jadi dari accrual basis ke cash basis. Ya, ini kan memang pendekatan saja ya. Realnya nggak kayak gini. Ya. Ada berapa penyesuaian yang tidak ada di sini. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini model ya, ini model pendekatan supaya bisa ketemu forecast-nya, bukan teori ya. Artinya kalau model berarti beberapa pakar ya bisa beda model-modelnya ya. Gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai sales-nya dulu. Kemudian aset turnover, kemudian kita hitung net operating asset. Kemudian jika ada revisi. Tapi biasanya nomor 3 ini nggak ada ya. Biasanya, tapi nggak tahu nih. Kalau misalnya ada, teman-teman harus sesuaikan. Kemudian nomor 4, kita hitung profit margin-nya. Sudah ketemu, kemudian kita hitung net operating profit-nya, after tax. Ya. Kemudian kalau ada other operating income atau unusual item, disesuaikan. Kalau nggak ada, berarti tidak ada. Ini biasa di soal nomor 3 dan 5, biasanya ya, ini tidak ada. Kemudian kita hitung free cash flow. Setelah profitnya kita ketahui, kita mau menghitung secara cash basisnya. Berapa cash flow-nya. Nah, jadi asumsinya nanti, ini asumsi lagi ya, bahwa profitnya itu, yang tersedia itu akan menjadi cash setelah kita bayarkan untuk misalnya pembelian aset, ya net operating asset. Jadi logikanya nih, profitnya ini berupa uang semua,
gitu ya. Kemudian uang yang ada ini kita belikan aset dulu, baru sisanya kita bisa gunakan hal lain ya yang sudah bersih. Oh, berarti kalau hal lain apa yang tersisa? Waktu manajemen keuangan kita udah pelajari bahwa setelah kita kurangi dengan berbagai biaya dan seterusnya, nilai yang tersisa itu ada dua manfaatnya ya kan. Bisa kita tahan untuk investasi, bisa untuk bayar dividen gitu ya. Atau ya kita bayarkan untuk bayar utang. Nah, tapi khusus ini juga pendekatan ya. Pada kasus ini, model ini itu pertama kita kurangkan dengan dividen dulu ya. Walaupun secara konsep manajemen keuangan kan harusnya hutang dulu, ya kan? Kalau di sini ini dividen dulu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat logikanya bahwa memang dengan asumsi itu pakai dividen growth model ya sebenarnya ya. Jadi dividen itu dianggap tetap. Padahal kan kalau secara praktek kayaknya jarang ya perusahaan itu pokoknya setiap tahun wajib bayar dividen sekian. Biasanya kan tergantung dari hasil kinerjanya ya. Kalau dia rugi ya biasanya nggak bayar dividen. Cuman kalau pakai asumsi dia bayar tetap, artinya mau rugi mau untung berapapun dia pasti bayar dividen. Nah, terus kalau kurang gimana? Ya kalau kurang dia minjem. Ya kan nggak ada masalah sebenarnya kalau misalnya dia minjam untuk bayar dividen. Ya suka-suka aja. Masalahnya adalah ada nggak yang meminjamkan gitu ya. Itu prakteknya. Tapi kalau teorinya nih seperti itu gitu ya. Dengan adanya persentase yang fix dari dividen payout ratio itu, maka jika ada kekurangan akan ditambahkan dengan hutang. Ya. Sehingga nilai yang terakhirnya, residual dari cash flow itu adalah kita gunakan untuk membayar hutang jika ada. Ya. Nah, inilah konsep dasar dari permodelan di chapter 10 ini. Kemudian nanti teman-teman tinggal hitung berapa netnya ya. Kemudian nomor 10 kita hitung comprehensive income dan nomor 11 kita kalkulasi akurasinya. Nah, kalau teman-teman sudah membuat rumus yang tepat di Excel, sebenarnya ini sudah otomatis valid ya. Hasilnya 0, artinya kalau equity kan bisa kita gunakan dua pendekatan ya nanti ya. Bisa pendekatan rumus biasa ya. Aset itu sama dengan liability tambah equity ya. Berarti equity sama dengan apa? Ya equity selisihnya ya. Equity itu aset dikurangi liability. Tapi ada pendekatan yang kedua, itu adalah pendekatannya secara biasa ya, penambahan equity awal dengan income dikurangi dividen gitu ya. Nah, itu rumusnya harus sama tuh hasilnya. Ya, nanti teman-teman akan coba di Excel ya. Apakah ada selisih atau tidak. Kalau ada selisih berarti salah, pasti salah ya, ada yang salah. Tapi kalau benar, kalau 0, belum tentu benar gitu ya, itu masalahnya ya. Jadi kalau nanti ada angkanya, sudah pasti ada yang salah ya kan. Nama juga kalkulasi cek. Kalau ada angkanya, berarti itu pasti ada yang salah, ya kan? Tapi kalau 0, belum tentu benar. Nah, gitulah pokoknya ya. Ngerti maksudnya? Jadi kalau rumusnya itu udah benar, tapi teman-teman salah dalam memforecast sales, itu kan pasti 0 juga ya. Tapi pasti salah itu, karena forecast-nya yang digunakan angkanya salah. Tapi kalau rumusnya ada yang salah, di situ teman-teman, pasti itu ada angkanya, itu ada selisih di sini. Nah, kalau ada selisih, pasti salah itu, ada yang salah di situ. Itu ya, jadi mohon hati-hati. Izin bertanya, Pak. Ya, siap. Untuk yang itu tadi, Pak, yang dividen payout ratio tadi, Pak, itu maksudnya kalau tetap terus dia minjam itu gimana ya, Pak? Bukannya dividen itu ngambilnya dari RE ya, Pak? Jadi misalkan dia nurunin 90%, ya 90% dari RE gitu, Pak? Atau nilai per lembar sahamnya, Pak? Atau gimana? Ya, jadi ini pendekatan model. Jadi kita nggak pakai rumus yang itu, tidak pakai teori biasa ya. Pendekatan model di sini adalah asumsinya itu dividennya itu tetap. Tetap, kecuali kalau di soal disebutkan ada penurunan atau tidak bayar dividen ya. Artinya di soal akan disebutkan itu tingkat dividennya di awal ya. Di awal artinya sebelum pembayaran kepada hutang. Ini kan kebalik ya dengan asumsi biasa. Gitu. Jadi artinya
dividen itu akan di stated di awal tuh, bahwa kebijakannya pokoknya tahun ini mau laba mau rugi bayar dividen, gitu ya. Sehingga pada waktu setelah dihitung dananya nggak cukup nih. Oh, kalau dananya nggak cukup berarti karena kebijakan kita harus tetap bayar dividen, kita harus pinjam, gitu. Ini permodelan ya, asumsi dasar. Tapi kalau teorinya kan nggak seperti itu ya, tadi udah kamu jelasin. Teorinya ya tergantung dia tingkat labanya. Normalnya seperti itu. Itu tuh untuk menghitung biasa ya. Tapi ini karena permodelan untuk menghitung forecast, maka teknik yang digunakan jadi agak berbeda. Itu Mas Altos. Jadi ini bukan teori, makanya teman-teman jangan pakai ini sebagai teori ya untuk bisa menjadikan dasar riset ya. Salah pasti ya kan. Karena ini pendekatan aja nih, permodelan aja. Itu Mas. Oh, jadi Pak, izin memastikan Pak, misalkan kebijakannya itu harus bayar 100 juta dividen gitu Pak. Terus ketersediaan dananya 90 juta. Jadi untuk nutupinya itu minjam yang 10 jutanya gitu ya Pak maksud modelnya Pak. Ya betul. Dia pasti akan menambah debt di sini. Debt-nya dia tambah, ya Oke. kan? Sehingga nanti akan ada penambahan tingkat hutangnya. Berarti otomatis nanti tahun berikutnya akan dia harus membayar bunga lebih tinggi dengan ada penambahan utang tersebut yang digunakan untuk bayar dividen. Nah, nyambungnya ke situ sih. Karena kita sisinya financing-nya ya. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak. Ya, tapi ini sekali lagi ini model ya, bukan teori ya. Model. Model bisa beda-beda antar pakar ya. Tapi karena kita gunakan di buku Palepu ya dan Permen nanti teman-teman bisa lihat ya. Maka ini penyederhanaan saja ya untuk menghitung forecast-nya. Jadi kalau ibaratnya kalau semua teori dipakai di dalam forecast ini kayaknya agak sulit ya. Saya kata tadi harus tergantung dari income dan seterusnya ya. Jadi panjang gitu ya, alurnya akan sangat panjang. Ya, tapi ini permodelan sederhana aja untuk menghitung forecast. Ya. Oke ya, ini nomor 11 nanti wajib teman-teman nanti akan lakukan ya. Nah, berikutnya kita hitung dari data yang historical tadi dengan data forecast. Karena kita nggak tahu kan ke depannya berapa ya. Nah, kita pakai pendekatan. Nah, pendekatannya biasanya itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan rata-rata aritmatik dan rata-rata geometrik. Ini kalau saya coba browsing, dua pendekatan ini sebenarnya tidak ada yang pasti ya. Apa harus digunakan untuk akun apa, sales atau apa gitu ya, yang wajib. Cuma memang most ya berarti kebanyakan ya kan. Berarti boleh nggak untuk yang ini? Ya boleh gitu ya. Karena nggak wajib. Jadi kebanyakan untuk penggunaan yang geometrik itu yang sifatnya itu yang kompon ya, berbunga gitu ya. Atau sifatnya yang volatile yang berubah-ubah naik turun gitu ya. Tidak stabil. Nah, itu cenderung menggunakan geometric mean. Sementara untuk yang lain itu pakainya yang sederhana ya, yang arithmetic mean. Bedanya dalam metode perhitungannya ya. Pasti nanti hasilnya juga bisa jadi berbeda juga ya. Jadi kalau model aritmetik kan sederhana ya, ditambahkan semua kemudian dibagi dengan jumlahnya. Tapi kalau geometrik itu metodenya dikalikan semuanya kemudian diakarkan dengan akar pangkat jumlahnya. Nah, nanti hati-hati buat teman-teman mungkin yang nggak pakai komputer, yang mungkin kalkulatornya juga sederhana, mungkin kalau akarnya tidak pangkat 2, udah pasti ya. Udah pasti itu untuk forecast tahunnya itu lebih dari 2 tahun. Mungkin 3 tahun ya, mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Artinya pangkatnya bisa 3, pangkat 4, pangkat 5 gitu ya. Akar pangkatnya. Nah, nanti tolong disesuaikan ya. Jadi kalau dia pakai geometric mean, berarti hitung jumlah tahun forecast-nya.
kok forecast-nya, apa namanya, historicalnya ya yang sudah ada. Nah, misalnya untuk 2 tahun, kemudian kita coba pakai aritmetik, kan tinggal 2 tambah 8 bagi 2 gitu ya. Kalau pakai geometrik berarti 2 kali 8 diakarkan. Gitu ya. 2 tambah 8 berapa nih? 10 bagi 2, 5. Ya. Kalau geometrik, oh ini 4. Ini kan beda ya. Nah, kembali nanti ke soal. Kalau ke soal, penggunaan aritmetik atau geometrik ini bisa dipertukarkan atau bisa dipakai di mana saja ya. Kalau tidak ada tulisan di situ penggunaan yang mana, maka teman-teman nanti bisa berasumsi sendiri. Misalnya ditulis di soal, di jawaban ini saya menggunakan aritmetik. Karena di soal nggak disebutin. Silakan ya. Tapi kalau di soal disebutkan, harusnya pakai geometrik. Tapi teman-teman pakainya aritmetik, udah pasti salah ya. Jadi lihat di soal dia pakainya untuk menghitung forecast itu pakai yang mana. Ya, dua-duanya bisa dipakai secara teori. Ya, walaupun mungkin ada yang lebih prefer digunakan ya. Tapi tidak salah kalau digunakan dengan yang lain. Itu ya untuk yang penggunaan rata-rata ini, nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi tergantung di soal dia pakainya yang mana. Nama juga forecast ya kan. Asumsi ya suka-suka gitu ya, nggak ada yang salah dengan asumsi. Yang salah adalah kalau tidak dibaca soalnya ya. Nah, yang pertama kita akan forecast sales-nya. Nah, berapa nilai penjualan tahun yang akan datang? Berarti kita dari nilai historicalnya, gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan growth-nya. Bisa positif, bisa negatif, bisa pakai rata-rata biasa atau pakai geometrik, gitu ya. Nah, nanti juga bisa kita lihat apakah growth-nya itu hanya berdasarkan nilai historical rata-rata atau ada juga penyesuaian. Itu ya. Kayak yang kasusnya Garuda tanpa pandemi, dengan market share yang semakin besar dan seterusnya, ya kan? Dia tingkat berapa kemarin? Saya lupa ya. 20% misalnya. Nah, ternyata dengan adanya pandemi direvisi menjadi setengahnya, 10%. Ya berarti teman-teman pakainya yang 10% ya. Walaupun secara historical dia pakainya 20%. Ya, pokoknya ada penyesuaian nanti dari rate-nya ya, growth rate-nya. Dan itu akan ada di dalam ilustrasi soal ya. Tengah-tengahnya. Jadi mohon dibaca dengan teliti. Nah, sekarang kalau dilihat dari ini karena bukunya buku lama ya. Untuk perusahaan di Eropa cenderung menggunakan tingkat growth rate-nya sekitar berapa nih? Ya 10%-an lah ya. Untuk beberapa perusahaan. Oke. Sekarang kita lihat untuk beberapa pendekatan. Ya. Berapa yang akan kita masukkan sebagai nilai itu bisa diambil dari nilai tahun lalu. Terus kalau nggak bisa gimana? Ya bisa pakai tingkat yang secara logika itu dipertanggungjawabkan. Ya namanya juga forecast ya, suka-suka kita. Ibaratnya gitu ya. Saya mau pakai nilai kompetitor. Oh, silakan gitu ya. Atau kita lihat kalau misalnya kalau perusahaan baru gitu ya. Kalau perusahaan baru sama sekali belum ada laporan keuangan kan nggak ada nilai historicalnya ya kan. Nah, bisa pakai pendekatan segala macam gitu ya. Ini bisa disesuaikan semuanya ya. Strategi, target market dan seterusnya. Kayak kemarin Bukalapak karena dia ingin dan cenderung untuk digital itu sedang meningkat ya. Jadi ada peningkatan dari tingkat growth rate-nya. Market penetration dan seterusnya. Ya, itu akan menyesuaikan tingkat growth dari sebelumnya. Itu ya. Kalau ternyata memang disesuaikan.
Ini kayaknya pernah keluar di soal Pilgan ya. Jadi beberapa dasar bisa digunakan untuk menyesuaikan tingkat growth. Ya. Sekarang kita lihat di contoh. Ini contohnya nanti saya share untuk versi Excel-nya ya. Setelah teman-teman menyelesaikan kuisnya ya. Nah, contohnya tingkat aktual historical data dari penjualan perusahaan diketahui 3 tahun. Ya. Di soal disebutkan gunakan aritmetik ya. Ya, berarti kita lihat perhitungan cara aritmetik. Growth rate ya. Ternyata kalau pakai aritmetik itu kita jumlahkan, kita bagi menjadi 16,2. Nah, ini dia. Masalahnya adalah teman-teman mau pakai pembulatan atau tidak. Ini nanti hasilnya akan beda ya. Kalau ternyata perhitungannya itu 16,20134. Nah, gitu ya. Terus teman-teman di sini hanya 16,2. Nah, berarti nanti ada selisih nih karena ada pembulatan di sini. Dari yang seharusnya ya. Nah, nanti teman-teman kalau pakai Excel ini otomatis ya. Kalau sudah dirumuskan nilainya adalah perhitungan dari yang sudah dihitung, maka dia pasti nilai penuh. Ya. Jadi kalau pakai Excel udah pasti pakai nilai penuh semua tuh. Ya. Jangan nanti ucuk-ucuk nih pakai manual di sini ya. Jangan. Maksudnya disesuaikan ya. Kalau manual ya berarti nanti hasilnya pembulatan semua ya kan. Tapi itu dua-duanya benar ya. Asal jangan di sini 16, di sini teman-teman nyata masih pakai di contoh 18. Kenapa? Karena rumus yang sebelumnya itu 18,2 misalnya. Tapi ini lupa nih karena ditulis ya kan, nggak otomatis ganti ya kan. Jadi pada waktu hitungannya berganti menjadi 16, ini tetap 18 nih. Karena bukan rumus. Nah, ini yang sering salah nih ya. Kalau ini udah pasti salah ya. Harusnya 16, ternyata ditulis 18. Tapi kalau pakai rumus dan pembulatannya semua, ya pasti benar gitu ya. Udah ya, jadi teman-teman boleh pakai 16,2, boleh pakai 16,20 sekian-sekian. Walaupun nanti hasilnya akan sedikit berbeda. Ya. Kalau saran saya, 2 digit lah ya minimal. Kalaupun pembulatan. Jangan di sini 16,901. Ya di sini tulis 17. Ya mungkin agak, walaupun beda tipis ya, tapi nanti ada ini. Ya, kalau bisa saya nyarankan sih sesuai dengan rumus ya di Excel nanti. Oke, setelah kita ketahui nilai forecast-nya, nanti akan digunakan di tahun yang akan datang ya. Ini saya potong doang. Ya. Nanti forecast-nya bisa 3 tahun yang akan datang ya, semuanya pakai 16. Tapi hati-hati ya, kalau di soal disebutkan ternyata growth rate-nya itu menurun 10%. Nah, misalnya ya kan, karena ada efek pandemi. Ya, berarti yang tahun pertamanya 16,2, tahun berikutnya turun 10%-nya dari 16. Gitu ya. Jadi bisa beda. Bisa sama semua 16, bisa naik atau turun, tergantung di soal nanti ya. Growth rate-nya tetap atau ada perubahan. Ya, ini juga sama nih, pakai aritmatik atau geometrik. Ya. Cuman kalau sales biasanya ya, nama juga di most-nya itu pakainya aritmetik. Oke, berikutnya setelah kita ketahui forecast sales-nya, berikutnya kita akan menghitung berapa aset turnover dan net operating asset. Nah, memang nanti di soal itu teman-teman sudah disajikan bentuk balance sheet yang sudah terstandarisasi dengan operating maupun non-operating ya. Kalau dilihat seharusnya dari balance sheet atau neraca itu harusnya dirubah dulu menjadi, bukan dirubah ya, maksudnya dikelompokkan mana yang operating dan mana yang non-operating ya. Kalau teman-teman lihat di Garuda ya. Nah, itu ada berapa tahap itu. Ya, dari neraca awal, kemudian dikelompokkan mana yang operating dan non-operating.
Nah, yang kita masukkan di rumus ini adalah yang hanya yang operating asset. Ya, berarti di luar cash gitu ya. Dan seterusnya. Itu ada di teorinya. Ya. Ini biasa juga keluar di soal ya. Jadi ada pilihan A, B, C, D, mana yang masuk operating asset, mana yang bukan. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk di soal kasus ini nanti sudah tersaji berupa operating asset ya netnya. Tapi untuk teori nanti mungkin saja dari awal gitu ya, dari beberapa data neraca mana yang dikategorikan sebagai operating asset, mana yang bukan, gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita ketahui netnya, ya berarti dari aset kurangi liability, kita akan ketemu aset turnover-nya, ya. Nah, kalau di sini cenderungannya ya untuk yang perusahaannya yang besar, aset turnover-nya memang cenderung untuk besar juga di NOA-nya, ya. Nah, nanti di dalam soal ya, ini sama juga ya. Kalau misalnya ini dia. Kalau teman-teman nanti rubah, kayak saya yakin nggak akan selesai ya. Merubah dari neraca awal, kemudian menggolongkan mana yang termasuk operating, dan ada yang bukan, tuh nggak kekejar. Jadi nggak akan keluar di soal kasus, tapi di pilihan ganda ya. Jadi yang namanya operating berarti ya sesuai dengan operasi perusahaan ya. Berarti yang digunakan apa tuh? Biasanya piutang, usaha ya, inventory gitu ya. Kemudian properti, aset dan seterusnya. Ya, di luar cash nggak ada di sini. Ya, marketable securities juga nggak ada. Ya, jadi dari penyesuaian nanti dilihat ya di Excel Garuda ya. Dari balance sheet nanti dipisah ya, mana yang operating dan yang non operating. Non operating. Yang dipakai adalah yang operating saja. Ya. Oke, ini contohnya. Kemudian liability juga sama ya. Mana yang operating, mana yang tidak. Kalau yang usaha ya berarti tergantung dari perusahaannya ya. Masuknya misalnya untuk utang dari usaha ya, pajak, payable, deferred tax liability dan seterusnya ya. Ini berhubungan dengan usaha semua. Izin bertanya Pak. Ya, pas. Misalkan Pak kita kan ngambil laporan keuangan tuh Pak di BEI kan Pak. Itu kan banyak tuh akun-akunnya Pak. Untuk memisahkan operating sama tidaknya tuh bagaimana ya Pak? Apakah ini sudah mewakili semua operating Pak yang tersaji di sini Pak? Pertama sih akunnya ya. Jadi kan yang paling diingat adalah setiap perusahaan mungkin beda akun, ya kan? Jadi jangan tergantung dari nama akun, maksudnya gitu ya, jangan tergantung dari namanya ya, tapi dari filosofinya. Jadi nama akun bisa beda-beda ya. Ada yang trade receivable aja gitu ya. Tapi intinya adalah kalau dia berhubungan dengan operasi yang sesuai ya dengan akun di perusahaan tersebut, maka dia dikategorikan sebagai operating. Ya, pokoknya yang terkait dengan operasi normal dia. Bisa dari penjualan gitu ya, termasuk penggunaan aset gitu ya. Tuh. Jadi ini bukan berarti ini hanya ini saja ya. Bisa jadi beberapa akun mungkin tidak masuk di sini tapi digunakan untuk operating. Ya berarti harus ditambahkan. Kayak gitu, Tas. Nah, tadi akun perusahaan mungkin beda-beda ya. Nah, cuman memang kemarin kita juga udah belajar ya di sebelumnya, kita sesuaikan dulu dengan akun standar. Kemudian dari akun standar itu baru mana yang kira-kira masuk operating. Tapi kalau dari bursa biasanya sudah standarisasi ya, kode akunnya. Jadi biasanya tuh nggak jauh beda dengan yang di sini ya. Tapi kalau nanti teman-teman menganalisa perusahaan tertutup yang akunnya mungkin agak berbeda ya, harus dianalisa dengan jelas ya, mana yang masuk operating, mana yang tidak.
Gitu Mas. Jadi intinya tidak hanya yang ada di list ini. Ya. Ini saya lupa, ini saya kopinya dari apa ya? Dari Palevo apa Fairman? Ya. Pokoknya digunakan untuk operating. Ya. Terserah akun yang digunakan perusahaan itu apa saja. Nah, ini kita pisahkan. Itu Mas Altos. Jadi tidak terbatas dengan yang di sini saja ya. Di sana tidak termasuk kas ya, Pak? Ya, kas, market Iya, misalkan security juga enggak itu. Nanti lihat lagi Mas di yang paling ini terlihat jelas di Excel-nya si Garuda tuh. Dari balance sheet kemudian dipisahkan ke operating dan seterusnya. Di buku juga ada tuh pemisahan antara operating dan non operating ya, tidak termasuk kas. Itu. baik. Terima kasih, Pak. Siap. Ya, tapi memang kita nggak latihan untuk memisah-misahkan ini ya. Kayaknya nggak kekejar tuh karena teman-teman ada dua materi yang pokok ya. Forecast dan valuation sama yang keuangan daerah ya. Kayaknya saya nggak tahu ya, belum pernah ada soalnya tuh memisahkan. Pokoknya sudah tersaji aja ya. Nah, cuman untuk di pilihan ganda aja nih saya agak concern ya. Pasti ada tuh yang mengeluarkan soalnya tuh. Di antara item-item ini mana yang bukan termasuk operating. Ya, misalnya pilihannya ada yang kas, ya berarti pilih yang kas gitu ya. Ya gitu lah ya. Oke, berikutnya kita tadi udah mempelajari sudah mempelajari. Di soal ini sudah diketahui ya tingkat penjualan tahun secara historical, kemudian net operating profit-nya ya. Kemudian di soal disebutkan nih nanti untuk tahun forecast kita gunakan yang arithmetic ya. Kalau yang operating asetnya pakainya geometrik. Dan ini di soal nanti disebutin ya. Nah, berarti kita hitung nih berapa nilai aset turnover-nya ya. Nah, net operating asetnya ini dari penjualan dibagi dengan aset turnover ya. Tapi ini pendekatan ya karena kita menggunakan operating aset. Pendekatan loh ya. Jadi teman-teman jangan menggunakan rumusnya dengan sesuai teori ya. Ini pendekatan karena tadi sulit untuk memforecast dengan tepat seluruh akunnya ya kan, dari akrual nanti menjadi cash flow. Ya sangat sulit ya. Tapi ini pendekatan dengan asumsi tadi, beberapa asumsi. Nah, setelah kita hitung net operating asetnya, kemudian kita hitung aset turnover-nya dengan apa? Oh, ternyata tadi di soal disebutin tuh. Operating aset turnover-nya pakainya yang geometrik. Oh, berarti teman-teman gunakan geometriknya ya. Ketemu 1,55 sekian. Nah, berarti dengan tingkat geometrik 1,55 dan misalnya tetap di tahun yang akan datang, maka kita ketemu net operating asetnya. Ya. Itu ya, jadi di historical data kita ingin mengetahui berapa sih aset turnover-nya untuk tahun sebelumnya, kemudian dari data itu kita kalkulasi min-nya, rata-ratanya. Kemudian kita hitung rata-ratanya tersebut dan kita gunakan di tahun yang kita forecast. B1. Itu ya, ini data historical. Ya, jadi saya ulangi, jadi dari penjualan, kemudian dari penjualan itu kita hitung berapa operating asetnya ya dengan menggunakan data yang tersedia, entah NOA yang tersedia atau mungkin aset turnover-nya yang tersedia. Nah, kalau kita lihat di sini tingkat aset turnover perusahaan yang besar itu ternyata cenderung untuk turun ya, kemudian stabil. Ini di perusahaan Amerika, tadi kan Eropa ya. Tahunnya tahun 2001 lagi. Aset turnover-nya sekitar berapa nih? 1 sampai 2 ya. Yang
umumnya. Ini ada juga yang paling tinggi nih, top sampai 4. Oh, tinggi banget ya. Oke lah, ini namanya juga data dari sana ya. Nah, setelah kita ketahui aset salesnya, penjualannya, kemudian operating asetnya. Nah, berikutnya kita hitung berapa profitnya. Net operating profit after tax. Ya. Nah, dari net operating profit after tax ini adalah perkalian dari penjualan dikalikan dengan profit margin. Jadi profit margin ini kan bagian dari return on equity ya, tadi udah dibahas. Kemudian cenderung normal. Kemudian dengan tingkat ETO yang rendah, ini biasanya marginnya tinggi. Ya. Nah, kita lihat di sini. Dari data sales, kemudian NOA, aset, kemudian kita lanjut ke profitnya. Berapa profitnya? Profitnya nih, ini tadi dengan pendekatan ya, bahwa rumus profit margin itu kita hitung di sini. Berarti dari sales ya. Nah, dari 20% penjualannya tadi 2 miliar kalau nggak salah ya. Berarti profit marginnya 20%, berarti profitnya 200.000. 2 juta. Salesnya 1 juta, kita kalikan salesnya kan 1 juta. Kita kalikan dengan profit margin 20%, ya hasilnya labanya 200. Ya. Tadi di sini berapa? Pokoknya tinggal kita kalikan nih dengan profit marginnya. Kan profit margin itu kan berapa profit dari tingkat penjualan, ya kan? Berarti ini given semua. Nah, sekarang tinggal kita hitung berapa profit margin untuk tahun yang kita forecast, ini Y+1. Dari mana? Tergantung di soal. Ternyata di soal dia menggunakan aritmetik. Jadi dengan adanya profit margin yang kita sudah ketahui tadi, kita hitung aritmetiknya. Gampang ya, 20 tambah 22 tambah 22 dibagi 3, ya, ketemu angka 21%. Nah, 21% kita jadikan dasar untuk menghitung berapa margin di tahun forecast kita. Tadi kan sales juga pakai growth, ya kan? Berarti sales growth-nya tadi kita kalikan dengan profit margin, ketemu profitnya. Itu ya. Jadi kalau pakai rumus ini sebenarnya semuanya sudah dikeluar di angkanya ya. Tinggal teman-teman rubah tuh. Mau pakai apa nih? Aritmetik atau geometrik. Itu ya. Jadi di soal mungkin akan diketahui nopatnya. Teman-teman nanti hitung profit marginnya. Itu ya. Atau mungkin juga di soal diketahui profit marginnya, teman-teman tinggal hitung berapa kira-kira profit margin untuk tahun yang kita jadikan forecast. Ya. Karena profit margin ini adalah menghitung berapa margin dari tingkat penjualan, berarti kita kalikan profit margin, kita kalikan dengan penjualan. Ya. Nah, profit margin, net operating profit-nya untuk perusahaan di Amerika ini berkisar di angka berapa nih? Di bawah 20% lah ya. Di bawah 20%. Berarti ya seperti tadi di soal ya 20%-nya adalah profitnya ya dari penjualan. Nah, nomor 5 jika ada nanti disesuaikan ya kalau ada other operating income. Nah, setelah kita ketahui ada profitnya, nah tadi asumsinya ini asumsi ya teman-teman, asumsi dari accrual basis profit ya kan. Kemudian kita sudah ketahui ada aset, net operating asset, maka selisih dari profit dikurangi dengan aset itu kas yang tersedia, ya, free cash flow. Jadi saya ulangi kan tadi penjualan ya kan. Penjualan kita hitung aset turnover-nya, ketemu dia aset, operating asset. Net operating asset. Kemudian penjualan kita juga ada hitung, ketemu
profitnya, NOPAT-nya, net operating profit after tax, ya. Aset ini profit, ya. Berarti sekarang kita hitung berapa cash flow-nya. Free cash flow-nya, maka ini adalah selisih dari profit dikurangi dengan kenaikan aset. Kalau kita beli, ya kan? Atau kalau asetnya berkurang, berarti kita anggap dijual. Ya. Jadi ini adalah selisih dari adanya kenaikan aset. Nah, ini juga pendekatan ya, teman-teman ya. Dari accrual ke cash basis. Yang penting logikanya udah tahu nih, bahwa pertama kali kita sudah menghitung forecast sales-nya. Dari sales itu kita memperoleh data operating asset dan operating profit, ya kan? Selisih antara profit dengan aset tersebut adalah kas yang tersedia, free cash flow. Ya. Nah, free cash flow-nya inilah yang nanti kita gunakan nih untuk apa? Nah, pertama, karena kita asumsinya adalah ini kita masukkan di rumus dulu ya. Tadi kita udah tahu ada operating asset, ya. Kemudian kita hitung berapa perubahannya tadi ya. Perubahannya masing-masing kita masukkan. Kemudian kita hitung tadi dari NOPAT-nya kita kurangi dengan tingkat perubahan NOA-nya. Ketemu free cash flow-nya. Ya, ada di Excel-nya ya. Nah, ini adalah free cash flow. Nah, free cash flow inilah yang akan kita gunakan untuk dengan asumsi tadi ya. Asumsi ya. Bukan dengan teori ya. Asumsinya adalah kalau perusahaan menggunakan kebijakan dividen tetap, nah kita lihat dulu dividennya apa. Ada atau tidak? Berapa jumlahnya? Ya. Nanti di soal hati-hati ya. Ada yang pakai dividen payout ratio, mungkin nanti ada retention ratio, hati-hati ya. Kalau dividen payout ratio berarti jumlah dividen yang harus dibayar. Ya. Kebalikannya adalah retention ratio kalau justru sebaliknya yang ditahannya itu berapa, ya, yang nggak dibayar. Bisa ada, bisa enggak. Ya. Hati-hati dengan di soal. Yang pasti untuk permodelan ini, model ya, ini harus diperhitungkan setelah kita menghitung cash flow. Ya. Ini asumsi yang digunakan di model ini ya. Kalau teorinya kan kalau sudah ada dana, seharusnya untuk membayar yang fix dulu ya kan, yaitu yang pembayaran bunga pinjaman. Tapi di sini enggak ya, karena kita untuk memforecast asumsi semua yang kita gunakan. Nah, kalau ternyata dividennya itu tidak terbayarkan dari profit yang ada, ya otomatis kita tambahkan dari pembiayaan. Oke, tadi kita sudah ketahui operating profit-nya, ya. Kemudian kita di soal diketahui berapa tingkat dividen payout ratio-nya. Nah, kalau ternyata di soal ini ternyata dia maunya ya sudah pakainya rata-rata tahun lalu dengan aritmetik, maka ini kita sesuaikan. Ya. Kalau ternyata di soal menjadi 0, ya berarti 0. Itu ya. Walaupun sebelumnya ada, namanya juga di soal bisa pakai asumsi segala macam. Itu ya. Intinya kita harus hitungkan dulu dividennya, ya. Yang mungkin berbeda dengan teorinya. Oke, berikutnya setelah kita hitung pengurang dengan dividen, berarti yang tersedia adalah dana untuk membayar hutang, ya, termasuk untuk membayar bunganya, ya. Jadi asumsinya adalah pada waktu kita memperoleh nilai cash flow dari operating, kemudian kita kurangi dengan nilai investing, maka yang terakhir adalah cash flow untuk financing. Ya.
Jadi yang operating kan dari tadi profit, ya kan? Profit yang kita peroleh dengan selisih asetnya, NOA-nya. Kemudian investing yang kita anggap dari pembayaran dividen, ya, dan sejenisnya. Kemudian sisanya adalah untuk financing. Nah, untuk financing nanti dilihat ya, itu adalah selisih dari free cash flow dengan dividen. Ya, berarti sisa dana yang tersedia di sini yang untuk dibayarkan. Ya, ini given nih pakai rumus ya kan. Kurangin. Ya, nanti teman-teman di soal karena saya buat Excel-nya yang blank, teman-teman tinggal masukinnya rumus sama dengan sekian-sekian itu ya. Bisa tuh. Oke, berikutnya kita hitung berapa cost of debt ya, di soal akan disebutkan tuh. Yaitu dari tingkat bunganya kita kalikan dengan saldo debt-nya. Ya. Dari opening kemudian kita tambahkan dengan nanti setelah ketemu interest cost-nya, kemudian yang sudah dibayarkan kepada pembayaran hutangnya ya, itu nanti ketemu nanti nilai akhir dari hutang. Ya. Tapi intinya untuk cost of debt-nya ini ya tentu saja kita kalikan dengan nilai persentase tingkat bunga ya. Kita kalikan dengan saldonya. Jadi opening debt-nya berapa saldo dari debt tersebut kita kalikan dengan cost of debt. Tapi hati-hati ya, ini after tax. Nah, karena tadi saldo debt-nya adalah berdasarkan tadi ya, perhitungan dari awal ditambah dengan yang tadi penambahan, dikurangi dengan kalau ada pengurangan sisa cash flow di tahun lalu, maka itu saldonya itu kita kalikan dengan tingkat bunganya. Ya, jadi kalau setiap tahun itu akan berubah-berubah ya, tergantung dari saldo awalnya dia. Saldo awal tahun tersebut itu berdasarkan tahun sebelumnya, ya kan? Jadi saldo awalnya dia ini berasal dari saldo akhir tahun sebelumnya. Nah, intinya sih seperti ini. Jadi jangan disamakan semua ya, cost of debt-nya. Tergantung dari saldonya tadi. Dengan asumsi ya itu tadi. Kemungkinan menambah ya, hutangnya nambah. Ya siapa tahu untuk bayar dividen tadi. Walaupun secara teori, ya kalau nggak bisa bayar dividen ya nggak perlu ngutang gitu ya. Tapi ini asumsi dengan tingkat pembayaran dividen tetap, maka bisa jadi ada penambahan dari hutang ya untuk membayar kebijakan dividen tersebut. Ya. Jadi jangan salah untuk menghitung cost of debt ini akan bervariasi tergantung dari saldo hutangnya ya. Saldo hutang itu dilihat dari tahun lalu. Di mana saldo tahun lalu itu adalah penjumlahan dari saldo awal tahun sebelumnya ditambah dengan profit dikurangi dengan yang pembayarannya ya. Nah, kita lihat di sini contohnya setelah kita bayar debt kemudian kita hitung ya berapa saldo akhir dari debt tersebut ya. Saldo awalnya sebelumnya 500 kita tambahkan dengan 10 kita kurangi dengan 20. Ya, terbalik. 500 kita tambahkan dengan cost of debt 20. Ini kan tadi sisa dananya ya 10 ya. Nah, ini kita asumsikan untuk membayar hutang tadi. Sehingga saldo akhirnya adalah 510. Ini juga sama, 510 saldo awal tahun lalunya, ya kan? Kita tambahkan dengan cost of debt-nya, kita kurangi dengan saldo cash flow yang tersedia. Karena ini positif, ya berarti dikurangin. Ya, ini kalau pakai rumus, angkanya udah ketemu semua. Tuh. Ya, jadi berapa perhitungan tingkat cost of debt nanti di soal diketahui ya. Berapa tingkatnya. Nah, nanti ini kita kalikan dengan saldonya. Ketemu cost of debt dari setiap tahun. Jadi ini bisa jadi berubah-berubah tergantung dari saldonya ya. Berapa saldonya.
Itu ya, ini adalah untuk menghitung akhir dari saldo debt ya. Izin bertanya Pak. Ya, siap, Mbak. Itu Pak yang mengenai opening debt balance. Kan opening debt tahun kedua itu kan dari closing tahun pertama. Terus kalau opening debt tahun pertama gitu udah langsung dari soal atau gimana Pak? Iya. Kalau ini ditahu di soal ya, 500-nya dari mana? Ya, ini di soal nanti diketahui. Saldo akhir tahun ini berapa nih? Tahun berapa sih tadi nih? Misalnya 2020. Ya, diketahui di soal nih. Saldo awalnya 2020. Kasih. Ya, ini kalau nggak diketahui nanti kalian pasti nggak bisa ngitung berapa awalnya ya. Ya, betul. Jadi pasti diketahui di soal, nggak masuk tabel ya. Kayaknya di soal Excel yang sudah saya share tuh ada tuh angkanya ya. Berapa saldo awalnya seharusnya di sini. Ya, good. Oh, berarti kamu pasti udah latihan tuh. Ya, karena pasti yang ditanyakan, ini kalau awalnya nggak ada ya nggak bisa ya. Karena dia pakai saldo awal tahun sebelumnya di luar tabel ya. Oke ya, jadi setelah kita ketemu saldo akhir dari debt, ini cenderung stabil ya untuk di perusahaan Amerika tahun 2000 sekian. Itu berapa referensinya ini sekitar ada yang minus ya. Enggak ada di atas 0 ya. 0, sekian 0, sekian sampai 0,5. Nah, sekarang kita hitung berapa kita cek ya. Kok cek ya? Ini belum ya. Ini baru kita hitung comprehensive income ya. Yaitu dari profit dikurangi cost of debt ya. Atau profit kita kurangi dengan net financial expense ya. Tadi cost of debt tadi. Nah, comprehensive income ini adalah kita kurangi tadi profitnya ya. Nopatnya kita kurangi dengan cost of debt 20. Ketemu 150 kita kurangi dengan yang cost of debt-nya. Ya, profit kurangi dengan cost of debt. Ya, dan seterusnya. Ini juga rumus nih. Ada masalah ya. Nah, berikutnya kita hitung equity-nya. Ya, tadi kita udah bahas. Ini adalah untuk mengecek apakah perhitungan kita udah benar ya. Kalau ada angkanya berarti pasti salah hasilnya ya. Tapi kalau 0 pun belum tentu benar ya. Nah, asumsinya adalah equity kita gunakan ada dua cara ya kan. Pertama pakai rumus. Jadi equity kan aset dikurangi liability ya. Aset ini diwakili dengan net operating asset ya. Untuk liability diwakili dengan net debt-nya. Yang kedua, equity itu bisa diperoleh dari rumus penjumlahan dari saldo awal ditambah dengan income ya dikurangi dengan dividen ya, ketemu saldo akhir. Jadi antara dua ini harus sama angkanya. Ya. Artinya selisihnya harus 0. Ya, tapi ini namanya juga pendekatan ya. Jadi closing equity ini yang dipakai ya operating asset ya. Kan total aset. Nah, kalau dilihat di sini equity yang dari rumus NOA dikurangi liability itu sama dengan kalau equity kita jumlahkan dari saldo awal ditambah income dikurangi dividen ya. Sehingga kalau di rumus nanti hasilnya nih atas kurang bawah ini harusnya 0 ya. Itu ya. Kalau ada angkanya misalnya 1000, berarti ini ada yang salah nih. Misalnya 491, 950. Nah, ini berarti ada yang salah nih teman-teman ya. Nah, makanya hari ini teman-teman nanti dilatih untuk memasukkan rumus itu di dalam Excel ya. Oke, berikutnya ya tadi udah kita lihat contohnya ya. Kok ke sini sih? Tuh.
Net income dan dividen. Oke, equity tadi di soal diketahui ya tahun sebelumnya. Pak, Nah, izin bertanya, Pak. ya siap Prahas. Kan tadi dijelaskan ada 11 step Ya, untuk melakukan forecasting ya, Pak. Nah, ya, misalkan karena keterbatasan data perusahaan atau soal, misalkan salah satu dari step itu datanya nggak ada, Pak. Berarti kita tuh nggak wajib melakukan 11 step itu ya, Pak? jadi yang pertama itu kan ada berapa yang nyambung ya. Jadi kalau dia nyambung artinya perhitungannya kayak tadi nih, free cash flow itu dari profit dikurangi perubahan NOA gitu ya. Berarti kan NOA-nya harus diketahui tuh. Jadi tahapan-tahapan itu sebenarnya harus ada ya, karena sambung menyambung gitu. Kalau NOA-nya tidak ada, ya nggak ketemu free cash flow-nya. Gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa nanti dapat memforecast ya pasti pakai asumsi berarti. Jadi tahapan-tahapan itu tetap dilakukan dengan asumsi tersendiri kalau datanya nggak ada. Gitu, Mas. Karena itu ada yang nyambung ya, dari 11 itu kayaknya nyambung semua itu. Nggak semua. Sebagian nyambung ya, sebagian memang kalau tidak ada datanya tidak nggak apa-apa ya, misalnya yang nomor 3 dan 5 itu kan kalau ada penyesuaian. Kalau nggak ada ya nggak berpengaruh ke perhitungan. Tapi kalau yang lain tuh kayaknya semuanya nyambung. Ya, jadi kalau tidak ada tingkat ETO-nya, aset turnover-nya ya kita nggak bisa ngitung ya kan. Berapa NOA-nya? Ya. Karena NOA-nya digunakan untuk menghitung berapa cash flow yang tersedia setelah dikurangi nanti dengan kenaikan atau penurunan NOA. Gitu, Mas Prahas. Jadi ada yang wajib diketahui. Kalau nggak ada di soal, pakai asumsi, ya kan? Karena nggak mungkin kosong. Ya. Misal dividen kan pengurang ya untuk menghitung nanti berapa yang tersedia dibayarkan kepada debt holder, ya kan? Kalau di soal nggak disebutkan, ya asumsi tidak ada pembayaran dividen. Nah, gitu ya. Tetap dipakai itu ya, nomor yang 11 langkah itu. Tapi pakai asumsi. Ya. Oke, ikut nanti pokoknya saya pastikan memang rumus itu bisa jalan ya di soal ujian nanti. Tapi tadi ini permodelan ya, jangan pakai nanti sebagai landasan teori. Ini salah ya. Karena mungkin ada beberapa yang nggak sesuai teori. Oke ya. Jadi yang 11 langkah tadi sudah diwakili bahwa nanti pasti akan di soal disebutkan tingkat growth-nya. Teman-teman pastikan apakah ada penyesuaian meningkat atau menurun, ya kan? Terus gunakan metode rata-rata yang tersesuai, ya. Kemudian nanti di soal akan disebutkan berapa aset turnover-nya. Atau kita disuruh nyari aset turnover-nya. Ya, berarti NOA-nya diketahui. Masalahnya adalah untuk menentukan aset berikutnya, operating aset tahun berikutnya, biasanya itu dari berapa aset turnover tahun-tahun sebelumnya. Ya, berarti kita harus ketahui menggunakan aset turnover dengan metode apa? Apakah geometrik atau aritmetik? Sama ya. Kemudian kita akan menghitung berapa NOPAT-nya, yaitu profit-nya, ya, dari rumus profit margin. Nah, kalau sudah diketemu NOPAT-nya, baru kita akan menghitung berapa free cash flow-nya. Tadi free cash flow kita hitung dari selisih profit dikurangi dengan perbedaan antara operating asset, ya, dengan asumsi bahwa dari accrual basis kita kurangkan dengan kalau ada kenaikan aset, ya, ketemu cash flow-nya. Ya. Nah, berikutnya setelah kita ketemu cash flow nih gunakan untuk apa? Ada dua, untuk dividen atau untuk membayar hutang. Karena permodelan ini menggunakan asumsi dividennya adalah tetap, ya, atau di perhitungan terlebih dahulu, berarti teman-teman harus lihat apakah ada persentase tersebut di soal. Kalau nggak ada, berarti dianggap tidak ada pembayaran dividen. Ya. Berarti semua cash flow-nya adalah digunakan untuk membayar hutang, ya, ataupun membayar bunganya.
Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan kalau dia tidak untung sebesar dividennya, ya berarti nanti akan ada penambahan utang ya. Sehingga cost of debt tahun yang akan datang menjadi lebih tinggi karena ada penambahan utang. Ya. Kalau tadi disoalkan cenderung turun ya kan. Kenapa? Karena labanya lebih besar dari dividen payout ratio-nya. Oke, berikutnya tingkat sensitivitas ini seperti sekarang kondisi tertentu ya, berarti ada levelnya. Ini kan nama juga forecast ya kan. Berarti tergantung dari preferensi masing-masing ya kan. Ada yang optimis, ada yang pesimis ya. Berapa yang digunakan nanti tergantung dia lebih prefer yang mana. Atau nanti bisa dirata-ratakan. Nah, gitu ya. Ini contohnya di sini misalnya Garuda ya kan. Nah, nanti kayak gini soalnya ada panjang-panjang gini, teman-teman harus hati-hati ya. Ada nggak kata-kata yang nanti digunakan di soal, gitu ya. Misal di sini expected to grow, oh ini bisa dipakai nggak angkanya, gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Pokoknya hati-hati dengan adanya beberapa penyesuaian di soal. Ya. Oke, sebelum lanjut saya share untuk yang versi Excel-nya ya. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Ini versi Excel-nya nanti saya share setelah teman-teman menyelesaikan kuis kelompok ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Noval silakan. Tadi kan di yang step nomor 2 forecast atau ada yang pakai aritmatik sama geometrik ya, Pak. Tadi saya lihat di tabelnya kan yang aritmatik itu yang bagian sales sama yang geometrik kan bagiannya neraca ya, Pak ya. Ya, Itu bisa saya asumsikan kalau misalnya ada akun yang berhubungan dengan laporan laba rugi itu pakai aritmatik dan neraca itu pakai geometrik ya, Pak. ya, itu kayaknya nggak bisa digunakan kesimpulannya itu. Tapi kalau dikatakan secara umum bisa ya. Tadi kan kata-kata adalah most ya, most. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di soal memang tidak diketahui, ya boleh pakai asumsi itu ya. Oh, income statement pakai aritmetik, kalau neraca geometrik. Oke, ya. Tapi kalau di soal memang disebutkan, misalnya sales pakai geometrik, salah nggak? Ya nggak salah ya, karena memang di teorinya pun masih bisa digunakan. Tidak dilarang maksudnya, tidak dilarang. Walaupun tidak umum. Tapi kan nggak dilarang, atau nggak salah secara teori. Itu Pak. Jadi bisa aja sales pakai geometrik kalau di soal disebutkan. Ya, Jadi tergantung soal juga ya, Pak ya. Kembali ke soal juga akhirnya. ya betul. Kembali di soal. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, di soal nanti seperti tampilannya sudah berupa Excel ya. Dari saya lebihan berapa menit ya. Dari soal ya, muncul tampilan kalian udah berupa Excel kan ya? Sudah, Pak. Ya. Ya, jadi diketahui di soal di sini ada income statement dan neraca, angkanya, kemudian ada metode untuk mencari berapa rata-ratanya. Ya. Dari soal ini nanti teman-teman buat di versi tabelnya. Ya. Nah, hari ini kita akan melatih mengisi tabel itu. Teman-teman memang karena dari teori dan ini saya belum kasih rumusnya, untuk nanti cari sendiri ya. Nanti setelah disubmit saya berikan versi saya untuk rumusnya ya. Nah, jadi yang angka-angka biru ini adalah yang tersedia di soal ya. Teman-teman harus pindahkan angka-angka itu, tapi di Excel kan sudah ada ya. Nah, yang hijau yang teman-teman harus hitung ya berdasarkan rumusnya. Apakah pakai aritmatik atau geometric mean. Nah, jadi kita harus ketahui dulu salesnya. Jadi 11 langkah itu, ya, ada yang memang harus terisi, ada yang bisa di skip kalau tidak ada datanya ya. Kalau self forecast ya pasti wajib diisi ya, karena itu menentukan sekali berapa dasar pengenaan untuk nanti aset dan profitnya ya kan. Setelah salesnya diketahui, kita hitung operating asset. Kemudian setelah operating asset diketahui, kita ngitung berapa profitnya dari nopatnya ya, yaitu dengan menggunakan persentase profit margin. Nah, jadi dari aset turunannya adalah dari sales turunannya adalah aset dan profit. Ya kan? Nah, setelah aset dan profit kita ketahui, maka akan kita hitung berapa cash flow-nya. Dari mana?
dari selisih antara profit dikurangi aset. Nah, ini kan juga asumsi ya. Jadi asumsi bahwa nilai profit itu semuanya akan menjadi cash. Nah, tapi karena ada penambahan aset, oh berarti mungkin digunakan untuk membeli aset. Ya. Nah, dana yang tersedia setelah dikurangi tadi perubahan dari aset tersebut, operating asset, maka itulah yang akan digunakan untuk investasi maupun pembayaran hutang, financing. Ya. Nah, karena di soal ini biasanya diketahui adalah berupa dividen. Berarti kita kurangi dulu dengan dividen jika ada, dengan asumsi bahwa perusahaan itu menggunakan kebijakan dividen yang tetap. Ya. Setelah dividennya terbayarkan, baru nilai sisanya kita gunakan untuk membayar hutang. Ya. Kalau tidak atau sedikit dananya tersedia dibandingkan dividen yang harus dibayar, maka mungkin terjadi saldonya hutangnya bertambah. Ya. Nah, setelah kita hitung penambahan profit, kemudian pengurangan dengan dividen, diketahui nanti hasilnya adalah saldo akhir hutang. Ya, tadi aset sudah diketahui, ya kan? Kemudian profit sudah, cash flow-nya sudah, dividennya sudah. Nah, sekarang kita ketahui saldo hutangnya. Nah, berarti kita tinggal meneruskan ke langkah berikutnya. Berapa comprehensive income-nya? Ini hanya selisih dari profit dikurangi dengan cost of debt. Ya. Kemudian berapa equity-nya? Nah, equity-nya kita ada dua cara, yaitu menghitung dari selisih aset tadi NOA tadi dengan hutang, saldo hutangnya, liabilities, atau kita gunakan saldo equity tahun lalu ya ditambahkan dengan income, kemudian kita kurangi dengan dividen. Nah, ini semuanya harus menghasilkan angka yang sama ya. Tapi ini pendekatan ya, tadi aset diwakili dengan net operating asset ya kan. Liability diwakili dengan saldo debt tadi. Ya. Begitu teman-teman. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, Pak. Yang tadi, Pak, yang mengenai 11 step ini kan tadi jelasin kalau saling berhubungan ya, Pak. Step yang atas sampai ke bawah itu ada beberapa yang berhubungan. Nah, itu kalau misal yang di step yang bawah itu, Pak, kan kayak misal diketahui gitu angkanya, Pak. Sedangkan yang di atasnya itu kayak kita kalau ngerjain urutnya itu kita kosongin gitu karena kita nggak nemu angkanya gitu, Pak. Tapi di step-step ke bawahnya ada angkanya sehingga bisa dihitung yang atasnya itu perlu kita sesuaiin lagi yang kosong itu apa kita boleh kosongin aja, Pak, atau ditulis? Oh iya benar. Ya, jadi yang 11 tadi kalaupun ternyata diketahui dari bawah ya, kayak ini nih. Equity-nya dulu diketahui, ya kan? Berarti teman-teman lihat di soal, oh yang diketahui lagi saldo debt-nya. Nah, berarti kan dari rumus diketahui ya. Oh, kalau equity-nya tahu 140, liability-nya tahu 510, berarti selisihnya adalah aset. Kenapa? Karena NOA-nya kosong di sini. Nah, itu bisa aja terjadi itu. Kalau soalnya agak ini ya, nggak sesuai urutan. Nah, jadi kalau rumusnya tadi, yang penting teman-teman sudah paham mengenai rumusnya ya. Bahwa yang 11 langkah itu karena tadi ada yang berhubungan, artinya kalau yang ternyata diketahui dari bawahnya bukan dari atas ya, ya tinggal disesuaikan aja sesuai dengan rumusnya tadi. Nah, apakah yang tadi atasnya harus diisi? Ya kalau ternyata memang tadi langkah berikutnya tadi, NOA-nya ini kan kosong ya kan? Kalau teman-teman nggak ngitung tadi dari bawah, ini kosong sengaja gitu ya, karena equity-nya yang diketahui. Nah, berarti harus dihitung dulu caranya tadi dengan melihat dari bawah. Gitu. Kenapa ini harus diketahui ya? Karena kita menghitung berapa forecast-nya di sini. Ya kan nggak bisa dihitung kalau dari equity di bawah ya, kecuali harus dari NOA-nya. Nah, NOA-nya ini dihasilkan dari rumus tadi. Equity adalah selisih dari aset dikurangi liability.
Equity-nya udah tahu, liability-nya tahu, oh berarti tinggal asetnya. Nah, gitu Mas. Jadi ini tetap nanti yang atas-atas ini harus, kalau yang berhubungannya harus kalian isi kalau ternyata justru yang diketahui dari bawahnya, bukan dari atas ya. Itu namanya soal menjebak biasanya ya. Gitu Mas, tetap harus di sini. Justru Baik, itu Pak. memang maksud soalnya ya. Jadi teman-teman memang harus paham, oh kalau equity-nya tahu, berarti pasti akan tahu nih NOA-nya, ya kan, asetnya. Kenapa? Karena NOA-nya ini akan digunakan untuk menghitung forecast-nya dan nantinya untuk menghitung free cash flow di tahun tersebut. Gitu. Ini kan pasti kosong juga semuanya ya. Free cash flow-nya apalagi pasti kosong, ya kan? Nah, nggak mungkin diisi kalau NOA tahun sebelumnya nggak tahu, ya kan? Itu ya. Jadi yang penting teman-teman paham dulu alurnya, yang 11 langkah itu mana yang memang tidak relate, mana yang pasti relate. Dan kalaupun relate berarti kalau rumusnya dirubah, ternyata equity-nya dulu yang tahu. Ya sudah, tinggal dibalik aja logikanya ya. Oh, equity-nya tahu, liability-nya tahu, berarti asetnya dong yang tinggal kita kurangin pakai rumus ya. Ini kan semuanya udah ada rumusnya ya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. Itu ya. Nah, makanya tadi dibuat kosong, versi kosong itu tadi salah satunya mengantisipasi kalau ternyata soalnya dari bawah ya. Benar-benar. Kalau soal dari bawah itu rumusnya bisa nggak berlaku tuh. Karena terbalik jadinya. Ya, betul. Pak, terima kasih, Pak. Siap. Ya, saya lupa ngingetin ya, teman-teman. Nanti jangan terjebak pasti dari atas. Enggak ya. Siapa tahu soalnya iseng ya, dari bawah dulu. Ah, benar juga ya. Saya lupa, pernah ada soal ya, dari bawah ya. Soal latihan ya, lupa saya. Oke, teman-teman. Ini sudah jam 12. Mas Adam, tolong nanti di break room ya. Ya, siap, Pak. Sesuai kelompoknya. Kalau kelas yang lain sih setengah jam udah pada ngumpul tuh. Ya, gampang karena tinggal rumus doang Pak. Ya silakan. Ya. Kalian ke break room, kemudian selesaikan. Kalau sudah, kalian boleh meninggalkan Zoom ya. Jadi semakin cepat selesai, semakin cepat pula kalian istirahat ya. Izin bertanya, Pak. Ya, siap. Itu kan udah beberapa kali gitu ya, Pak. Itu pas mau ngumpulin di LMS itu suka error. Itu ada antisipasi penambahan waktunya nggak apa gimana? Kalau misalnya itu kalian ke ini saja, ke email saya. Oh gitu. Ya. Baik, Pak. Siap. WA, Wapri juga bisa, nggak masalah tuh. Itu cuma media aja supaya teman-teman kelihatan jam tanggalnya pengirimannya. Ya. Ya silakan, Mas. Tinggal di break out room. Teman-teman kalau udah selesai kelompoknya silakan membubarkan diri ya. Makasih semuanya. Selamat siang. Saya tetap standby sampai jam 1 ya di sini. Itu udah di muka. Ya, silakan ya. Saya izin live ya, teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.